Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana kita ketahui, bahwa berita atau nubuat akan datangnya seorang rasul, telah tertulis pada kitab suci agama-agama besar, dan telah kita bahas pada video sebelumnya. Kali ini seniman Islam akan membahas tentang surat-surat pengabaran kerasulan Nabi Muhammad ke berbagai bangsa-bangsa, atau tepatnya kepada para raja penguasa, serta para kaisar di berbagai bangsa, melalui sahabat, sebagai duta utusan, yang membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kisahnya. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Raja Negus, penguasa Ethiopia. Dari Muhammad, utusan Allah untuk penguasa Ethiopia, An-Najasyi, Abisinia. Salam bagimu, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dari Allah yang diciptakan dengan kalimat-Nya, yang disampaikannya kepada Maryam yang terpilih, baik dan terpelihara, maka ia hamil, kemudian diciptakan Isa dengan tiupan ruh darinya, sebagaimana diciptakan Adam dari tanah, dengan tangannya. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada Islam, jalan Allah, dan aku telah sampaikan dan menasihatimu, maka terimalah nasihatku, dan salam bagi yang mengikuti petunjuk. Ketika Rasulullah menulis surat kepada An-Najasyi, yakni Asharma bin Al-Abjar, dan menyerunya masuk Islam, Raja An-Najasyi mengambil surat itu. Beliau lalu meletakkannya ke wajahnya, dan turun dari singgasana. Sang raja lalu masuk Islam, melalui Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan mengirimkan surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyebutkan tentang keislamannya. Raja An-Najasyi meninggal dunia, pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah. Rasulullah memberitakan hal itu pada hari wafatnya, lalu melakukan salat gaib untuknya. Beliau juga mengabarkan, bahwa Raja An-Najasyi, kelak akan masuk surga. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Raja Heraklius, Kaisar Romawi. Adapun isi surat itu sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, untuk Heraklius, Kaisar Romawi yang agung. Salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Selain daripada itu, sesungguhnya, aku mengajak kamu untuk memeluk Islam. Masuklah kamu ke agama Islam, maka kamu akan selamat, dan peluklah agama Islam, maka Allah memberikan pahala bagimu 2 kali, dan jika kamu berpaling, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Quran Surah Al-Imran 64. Saat itu Kaisar sedang merayakan kemenangannya atas negeri Persia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi sebagai utusan kepada Kaisar Heraklius, penguasa Kekaisaran Romawi, negara adidaya pada masa itu. Dihyah pun diterima oleh Heraklius dengan sangat baik. Kemudian ia menyampaikan surat dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang Kaisar Romawi. Setelah Heraklius membaca surat Rasulullah, sang kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penyelidikan, untuk memeriksa kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia segera menyuruh pengawalnya, untuk mencari orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari bangsa Arab. Saat itu Abu Sufyan sedang berada di sana, bersama rombongan kafilah dagang Quraisy. Para pengawal kerajaan lalu melaporkan keberadaan Abu Sufyan dan rombongannya kepada sang kaisar. Kemudian dipanggillah Abu Sufyan yang saat itu masih kafir,
dan membenci Islam bersama rombongannya ke hadapan kaisar. Beliau diminta berdiri paling depan, sebagai juru bicara karena memiliki nasab garis keturunan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan yang lain berdiri di belakangnya sebagai saksi, sehingga beliau tidak berani berbohong. Itulah cara kaisar untuk mendapatkan keterangan yang benar. Dengan didampingi seorang penerjemah, sang kaisar mulai bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat garis keturunannya dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini? Abu Sufyan menjawab, saya, Tuan. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya di hadapan para petinggi istana kekaisaran Romawi. Berikut ini dialog yang diceritakan langsung oleh Abu Sufyan. Heraklius bertanya, bagaimana kedudukan keluarganya di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, dia berasal dari keturunan bangsawan. Heraklius bertanya lagi, adakah di antara keluarganya mengaku nabi? Abu Sufyan menjawab, tidak. Heraklius bertanya lagi, adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja atau kaisar? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Heraklius bertanya lagi, apakah pengikut agamanya itu orang kaya, ataukah orang kebanyakan? Abu Sufyan menjawab, pengikutnya adalah orang lemah, miskin, budak, dan wanita lemah. Heraklius lanjut bertanya, jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, terus bertambah dari waktu ke waktu. Heraklius bertanya lagi, setelah menerima agamanya, apakah pengikutnya itu tetap setia kepadanya, ataukah merasa kecewa, lalu meninggalkannya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada yang meninggalkannya. Heraklius bertanya lagi, sebelum dia menjadi nabi, apakah dia suka berdusta? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Heraklius bertanya lagi, pernahkah orang itu ingkar janji, atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Kami baru saja melakukan perjanjian gencatan senjata dengannya, dan menunggu apa yang akan diperbuatnya. Heraklius bertanya lagi, pernahkah engkau berperang dengannya? Abu Sufyan menjawab, pernah. Heraklius bertanya, bagaimana hasilnya? Abu Sufyan menjawab, kadang-kadang kami yang menang, kadang-kadang dia yang lebih baik daripada kami. Heraklius bertanya lagi, apa yang dia perintahkan kepadamu? Abu Sufyan menjawab, dia hanya memerintahkan kami untuk menyembah Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, meninggalkan tahayul, dan kepercayaan leluhur kami, mengerjakan salat, membayar zakat dan berbuat baik kepada fakir miskin, bersikap jujur, dan dapat dipercaya, memelihara apa yang dititipkan kepada kita, dan mengembalikan dengan utuh, memelihara silaturahim dengan semua orang, dan yang paling penting dengan keluarga sendiri. Lalu, seperti dikisahkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu an, Heraklius memberikan tanggapan melalui penerjemahnya. Heraklius berkata, aku bertanya kepadamu tentang silsilah keluarganya, dan engkau menjawab dia adalah keturunan bangsawan terhormat. Nabi-nabi terdahulu pun berasal dari keluarga terhormat di antara kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara keluarganya yang menjadi nabi? Jawabannya tidak ada. Dari sini aku menyimpulkan bahwa orang ini memang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam hal kenabian yang diikrarkannya, dan tidak meniru siapapun dalam keluarganya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada keluarganya yang menjadi raja atau kaisar? Jawabannya tidak ada. Jika ada leluhurnya yang menjadi penguasa, aku beranggapan dia sedang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan leluhurnya. Aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah berkata dusta, dan ternyata menurutmu tidak pernah? Orang yang tidak pernah berkata dusta kepada sesamanya, tentu tidak akan berkata dusta kepada Allah. Aku bertanya kepadamu, mengenai golongan orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan menurutmu pengikutnya adalah orang miskin dan rendah. Demikian pula halnya dengan orang-orang terdahulu, yang mendapat panggilan kenabian. Aku bertanya kepadamu, apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Jawabanmu terus bertambah. Hal ini juga terjadi pada iman, sampai keimanan itu lengkap. Aku bertanya kepadamu, apakah ada pengikutnya yang meninggalkannya?
setelah menerima agamanya, dan menurutmu tidak ada. Itulah yang terjadi, jika keimanan sejati telah mengisi hati seseorang. Aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah ingkar janji, dan menurutmu tidak pernah. Sifat dapat dipercaya, adalah ciri kerasulan sejati. Aku bertanya kepadamu, apakah engkau pernah berperang dengannya dan bagaimana hasilnya? Menurutmu, engkau berperang dengannya, kadang engkau yang menang, dan kadang dia yang menang. Dalam urusan duniawi, para nabi tidak pernah selalu menang, tetapi mereka mampu mengatasi masa-masa sulit perjuangan, pengorbanan, dan kerugiannya, sampai akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Aku bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya? Engkau menjawab, dia memerintahkanmu untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, serta melarangmu untuk menyembah berhala, dan dia menyuruhmu sholat, bicara jujur, serta penuh perhatian. Jika apa yang kau katakan itu benar, dia akan segera berkuasa di tempat aku memijakkan kakiku saat ini. Aku tahu bahwa orang ini akan lahir, tetapi aku tidak tahu bahwa dia akan lahir dari kaummu orang Arab. Jika aku tahu, aku bisa mendekatinya, aku akan pergi menemuinya. Jika dia ada di sini, aku akan membasuh kedua kakinya. Pasti agamanya akan menguasai tempat kedua telapak kakiku. Lalu Heraklius berkata kepada Dihya Al-Kalbi, sungguh, aku tahu bahwa sahabatmu itu seorang nabi yang akan diutus, yang kami tunggu-tunggu, dan kami ketahui berita kedatangannya dalam kitab kami. Namun, aku takut orang-orang Romawi akan melakukan sesuatu kepadaku. Kalau bukan karena itu, aku akan mengikutinya. Untuk membuktikan perkataannya tersebut, Heraklius memerintahkan orang-orangnya untuk mengumumkan, sesungguhnya Kaisar telah mengikuti Muhammad dan meninggalkan agama Nasrani. Seluruh pasukannya, dengan persenjataan lengkap, serentak menyerbu ke dalam ruangan tempat Kaisar berada, lalu mengepungnya. Kemudian Kaisar Romawi itu berkata, engkau telah melihat sendiri bagaimana bangsaku. Sungguh, aku takut kepada rakyatku. Heraklius membubarkan pasukannya dengan menyuruh pengawalnya mengumumkan berita, sesungguhnya, Kaisar lebih senang bersama kalian. Tadi ia sedang menguji kalian, untuk mengetahui kesabaran kalian dalam agama kalian. Sekarang pergilah. Mendengar pengumuman tersebut, bubarlah pasukan yang hendak menyerang Kaisar tadi. Sang Kaisar pun menulis surat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berisi, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Kaisar juga menitipkan hadiah beberapa dinar kepada Rasulullah. Ketika Dihya menyampaikan pesan Raja Heraklius kepada Rasulullah, beliau berkata, musuh Allah itu dusta, dia masih beragama Nasrani. Rasulullah pun membagi-bagikan hadiah, berupa uang dinar itu kepada kaum muslimin. Dengan kecerdasan dan keluasan ilmunya, Kaisar bisa mengetahui kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kaisar menyatakan, dia, Nabi Muhammad, kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Sedang saat itu Kaisar sedang dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Namun, tidak berpihaknya rakyat Romawi terhadap pengakuannya mengenai kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuatnya takut kehilangan tahta, dan dicelakai rakyatnya. Akibatnya, di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan kekuasaannya, tapi dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di akhirat kelak.